Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Zoom pada malam hari ini untuk melaksanakan kuliah Pancasila. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat adanya beliau, kita bisa beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Baik, sebelumnya saya di sini sebagai moderator ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dwiki Chandra Prayogi dari Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 8. Yang pertama, Delia Nur Wihartini. Yang kedua, Dani Mirza Rosadi. Yang ketiga, Dwiki Chandra Prayogi, saya sendiri. Yang keempat, Marta Sari Dewi. Dan yang kelima, Vita Risti Amanda. Kepada yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, Bapak Wajihuddin, kami dari kelompok 8 mohon izin untuk meminta waktunya sebentar, bahwa kami ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Pancasila sebagai paradigma pengembangan pertahanan dan keamanan. Baik, untuk pembacaan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Delia Nurwihartini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Paradigma. Secara testimologis, paradigma diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum. Dengan demikian, maka paradigma merupakan sumber hukum, metode yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang syarat dengan muatan ajaran teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup untuk dijadikan dasar dan arahan pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan. Misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Pancasila sebagai paradigma pengembangan. A. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam memecahkan masalah yang terjadi. Pemahaman Pancasila melalui kelima silanya secara universal dapat masuk ke dalam tatanan pembangunan Indonesia melalui pengembangan iptek. Pentingnya keselarasan di antara keduanya menjanjikan hubungan yang harmonis dalam membangun sebuah negara yang dicita-citakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dani Mirza Rosadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kenyataannya sangat sulit untuk mengembangkan keduanya. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural. Tidak jarang di antara masyarakat tersebut tidak memiliki etika dalam menggunakan teknologi.
Hal tersebut sangat tergantung pada tingkah laku manusia. Tidak setiap tingkah laku itu memberikan jaminan. Hanya tingkah laku tertentu saja yang dapat menjamin, yaitu tingkah laku yang bertanggung jawab, artinya yang berdasarkan pada prinsip keadilan, yakni melakukan perbuatan sebagai kewajiban atas hak yang layak bagi seorang menurut posisi, fungsi, dan keberadaannya. Jadi hubungan antara Pancasila dengan IPTEK tidak dapat lagi ditempatkan secara dikotomi saling bertentangan. Pancasila tanpa disertai sikap kritis ilmu pengetahuan akan menjadikan Pancasila itu sebagai suatu yang represif dan kontraproduktif. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa didasari dan diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila akan kehilangan arah konstruktifnya dan terdistorsi menjadi sesuatu yang akan melahirkan akibat-akibat fatal bagi kehidupan manusia. B. Pancasila sebagai pengembangan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pengembangan ekonomi, maka sistem dan pengembangan ekonomi berpijak pada nilai moral dari Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus berdasarkan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanitas akan menghasilkan sistem ekonomi yang berberi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia baik selaku makhluk individu, sosial maupun makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu tanpa memperhatikan manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi telah mengacu pada sila keempat, sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian, ini menunjukkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Martasari Dewi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dalam ekonomi kerakyatan, politik atau kebijakan ekonomi harus untuk kesejahteraan rakyat, harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat, atau tidak lagi yang seperti selama Orde Baru yang telah berpihak pada ekonomi besar atau konglomerat. Politik ekonomi kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Selanjutnya, yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Vita Risti Amanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat atau individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan
telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati saudara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.